Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarif Alina dan selamat datang di episode perdana podcast Moms Talk. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan juga menarik nih bagi wanita di luar sana, yaitu balance your life. Dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih menyeimbangkan peran sebagai wanita karir juga sekaligus ibu rumah tangga. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, saya telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dini dan juga Ibu Ipah yang merupakan seorang dosen yang juga aktif dalam kepengurusan di program studi di FEB UPN-VJ. Selamat pagi Ibu Dini, Ibu Ipah. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat-sehat luar biasa. Nah, Ibu Dini dan Ibu Ipah ini juga yang nanti akan memberikan pengalaman dan juga tips-tips berharga bagaimana menyeimbangkan peran antara wanita karir juga ibu rumah tangga pada episode kali ini. Nah, sebagai wanita tentunya kita juga sering dihadapkan pada tuntutan untuk berhasil dalam karir dan juga menjadi ibu dan istri yang baik. Nah, bagaimana kita menjalankan dua peran tersebut dengan optimal dan bagaimana juga kita bisa fokus pada pekerjaan tanpa mengurangi perhatian dan juga kasih sayang kita kepada keluarga. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan kita bahas bersama Ibu Dini dan juga Ibu Ipah pada episode kali ini. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ke sesi diskusi ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu saat ini putra dan putri sudah berapa Ibu? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dini. Alhamdulillah sudah dua. Sudah dua ya, Bu. Sama ini kita Sama-sama sudah jagoan. Jagoan Nah, dua. Ibu, dengan padatnya jadwal Ibu di kampus sebagai dosen yang juga aktif dalam kepengurusan di program studi Ibu, bagaimana cara Ibu mengatur waktu bermain Ibu dengan anak-anak? Mungkin dari Ibu Dini duluan. Eh, Sebenarnya sulit ya kalau misalkan kita ngomong bagaimana menyeimbangkan balance itu gitu. Cuman memang kalau saat ini praktisnya aja ya gimana caranya kalau ketika kita ada bareng mereka ya kita mengusahakan untuk benar-benar hadir gitu kan, bermain. Yuk kita bermain apa gitu tanpa mempedulikan hal-hal pekerjaan tuh nanti dulu. Kalau di rumah ya udah di rumah hadir untuk mereka, lebih kayak begitu sih. Jadi lebih memanfaatkan waktu di rumah aja ya Ibu. Oke, mungkin dari Ibu Ipah. Ya, kadang malah teori sama praktek itu susah diimplementasikan ya. Cuma memang kita usahakan. Jadi karena kalau saya itu anak pertama umur 4 tahun September besok, yang kedua baru 5 bulan. Jadi itu masih masa-masa sibuknya, yang gede cemburu sama adiknya. Jadi kalau misalnya untuk kapan mereka bermain, ya itu tadi karena kita dosen tugas tambahan ya di kampus, jadi kan pulang otomatis jam 4 itu minimal. Jadi sampai di rumah usahakan sih tidak megang laptop. Nah itu yang mungkin kita agak pulang agak telat itu ya menyelesaikan pekerjaan kalau bisa di kampus. Dan weekend itu kalau bisa waktunya sama anak-anak pastinya. Oke, jadi mungkin mirip-mirip nih ya Bu sama Ibu Dini. Jadi lebih memanfaatkan waktu di rumah ya Bu. Oke, mungkin next question, pernah tidak Bu merasakan baper karena harus meninggalkan anak-anak di rumah? Mungkin dari Ibu Dini duluan. Pernah dong. Nggak mungkin nggak pernah ya. Jadi kayak adalah orang yang bilang antara karir atau anak tuh kayak kita itu harus mengorbankan salah satu kayak gitu. Tapi di satu sisi kayak mungkin ada benarnya gitu. Tapi tergantung kitanya juga. Karena kalau mungkin berhubungan ya dengan kenapa sih kita harus berkarir kayak gitu. Sebenarnya kalau saya sih gimana caranya tetap jalan, ya kita harus punya keyakinan bahwa kita berkarir itu bukan hanya untuk cari uang dan berusaha untuk menanamkan ke anak, ibu kerja itu mungkin masih susah ya dengan usia anak saat ini, menanamkan ke dia bahwa kerja itu bukan cuma untuk cari uang kayak gitu, tapi untuk fulfillment kebutuhan diri kita gitu. Kita itu kebutuhannya itu bukan hanya uang saja, ya uang iya juga sih gitu ya, tapi lebih dari itu kita butuh untuk bisa berkembang, kita butuh untuk bisa achievement kayak gitu ya, memiliki pencapaian-pencapaian dalam hidup kita butuh berprestasi, pokoknya kita butuh wadah untuk kita bisa menyalurkan keterampilan kita kayak gitu, jadi supaya tidak stres istilahnya kayak gitu sih. Mungkin dari Ibu Ipah. Pasti pernah, dan saya rasa semua ibu-ibu yang punya anak pasti baper ketika ninggalin anaknya gitu ya. Karena
zaman kita masih kuliah gitu ya, zaman muda mikirnya, oh jadi ibu rumah tangga itu harusnya seperti apa, harus sama anak terus waktu luangnya itu udah ada di benak kita semua pasti. Tapi pas menjalani dan ternyata harus meninggalkan, itu pasti ya kadang dalam situasi yang kita lagi happy dengan teman-teman di kantor lagi ngobrol, kadang-kadang suka sedih sendiri gitu kan. Tapi ya balik lagi, ternyata jadi ibu rumah tangga full, waktu saya baru cuti kemarin ya 3 bulan full, itu malah menurut saya lebih capek jadi ibu rumah tangga, dan itu lebih stres gitu ya. Dan harus membagi waktu bermain anak itu yang punya ide-ide yang banyak, terus bahkan ketika makan pun saya, walaupun itu hanya anak-anak gitu ya, kita ngeliatnya cuma 2 anak kan bisa dibagi, ada juga yang nemenin juga, tapi tetap itu saya kalau di rumah makan itu jam 2 cepat. Kalau kita kerja kan dari pagi sudah bisa mengatur waktu juga. Jadi bapernya itu bisa dihilangkan dengan positif-positifnya, bagaimana untuk bisa memanage supaya anak juga happy, karena anak di rumah aja itu juga stres. Jadi dengan dia di luar, kita juga di luar, terus nanti ketemu lagi, jadi banyak waktu kalau kita itu misalnya anak muda itu kayak cuci mata lah ke mall, kok ini kita cuci mata kerja, tapi diambil positifnya aja itu bapernya. Oke, jadi ini ada 2 versi nih dari Ibu Dini dan juga Ibu Ipa. Kalau Ibu Dini mungkin sama-sama baper, tapi mungkin kalau dari Ibu Dini itu lebih menekankan ke anaknya, tapi sedangkan ke Ibu Ipa lebih untuk di-manage aja Ibu rasa bapernya. Oke, next question Ibu, dengan kesibukan Ibu yang seperti ini, apakah anak-anak Ibu pernah protes mungkin Bu? Dari Ibu Dini mungkin? Iya, pernah ya. Yang gede kan udah mulai ngerti gitu ya, dia udah di 5 tahun mau 6 tahun nih. Sempet dong dia cerita, ibu tuh di rumah aja, nggak usah kerja aja gitu, atau ibu tuh kerja di rumah, karena kan sempet dia ngalamin period yang waktu pandemi saya kerja ada di rumah kayak gitu. Jadi ketika saya berangkat, dia tuh kayak nggak mau gitu ibunya berangkat, itu protes pernah kayak gitu. Tapi kemudian saya jelaskan, emangnya kalau ibu di rumah nanti kamu beli mainannya gimana, kamu punya uang sendiri nggak, kayak gitu. Jadi kayak menanamkan bahwa bekerja itu butuh buat menyenangkan dia juga kayak gitu. Terus selain itu dia udah sekolah, terus dia punya kesibukan lagi, jadi sama-sama punya aktivitas lah. Jadi kemudian keseimbangan itu bisa terbentuk, istilahnya kayak gitu. Mungkin dari Ibu Ipa? Sama pasti, apalagi yang pertama udah mulai paham gitu kan, karena tahun ini kan udah 4 tahun, bulan depan lah tepatnya. Itu juga sama kan, keduanya anak saya di daycare, di rumah nggak ada orang. Ada suatu titik di mana dia bosan, dia bilang nggak mau ke daycare, maunya di rumah aja, ibu nggak boleh kerja, atau nggak pas kita pulang kerja, karena kebetulan saya sebagai kaprodi ya 24 jam ya, mahasiswa kan kadang malam juga WA ya, ketika mau bales itu dia pernah juga protes, ibu jangan pegang HP dong, bacain buku. Nah itu juga pasti ada. Kerja terus gitu. Iya, kerja terus. Sama-sama pernah protes ya, apalagi untuk anak yang besar karena mungkin sudah mulai mengerti. Oke, Ibu, apakah kampus memberikan ruang untuk Ibu bekerja berdampingan dengan anak, Bu? Kalau sejauh ini sih sebenarnya belum ya, cuman dari beberapa informasi yang didengar itu akan ada ruang khusus kayak gitu. Jadi kayak akan ada daycare kayak gitu ya, mungkin nanti akan membantu ya ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil, jadi kita bisa lebih tenang nanti, tapi memang belum. Iya, karena kalau secara profesional ya memang nggak bisa ya kita kerja sekalian dampingin anak, apalagi kalau tiap anak beda-beda. Kebetulan kalau anak saya itu terlalu aktif, nggak bisa diem, jadi kalaupun misalnya diajak memang nggak bisa saya tinggal kerja, jadi harus, jadi kan artinya ketika saya bawa saya nggak bisa bekerja gitu. Jadi memang kalaupun harus ada pendampingan di tempat kerja, itu harus ada daycare di tempat itu. Nah karena kalau di UPN kan kita lagi proses ya, jadi sementara ya belum, walaupun kalau di waktu tertentu ya kita masih bisa bawa ya kerjaan di lihat stikon lagi santai. Berarti semoga cepet ya Bu ya prosesnya Ibu, biar bisa berdampingan juga sama anak. Next question Ibu, hal apa yang membuat Ibu tetap semangat kerja walaupun harus membagi waktu dengan anak Ibu? Itu tadi ya kalau saya ya, jadi kalau kita bahas soal teori kebutuhan hidup dari Maslow, itu teorinya itu mengungkapkan bahwa
kebutuhan kita itu ada 5 step gitu kan. Yang pertama itu basic needs kayak gitu, terkait dengan fisiologis gitu ya, kebutuhan makan, minum kayak gitu, sampai dengan yang tertinggi itu achievement. Jadi kita itu butuh untuk punya achievement. Kalau wanita bekerja itu bisa fulfillment, terpenuhi, jadi less stress, jauh dari stres. Tapi kalau ibu rumah tangga mungkin akan sulit mencapai itu gitu. Makanya kalau saya lihat di beberapa perusahaan yang sudah bagus, mereka bahkan untuk istri-istri pegawainya misalnya punya ikatan untuk perempuan-perempuannya. Kenapa? Untuk mendorong mereka beraktivitas dan berprestasi. Jadi ya dulunya sih saya sempat ya nggak mau kerja gini-gini. Tapi kalau dipikir kembali, meskipun anak-anak itu mungkin akan ngerasa kadang ada waktu kurangnya dengan kita, tapi insya Allah nggak akan kenapa-kenapa sih, mereka ditinggal bekerja dan mereka pasti punya pemahaman oh iya gitu, dan bahkan kalau bisa sampai pada titik yang saya bangga punya ibu seperti dia, semoga semoga sampai di situ nanti, Bismillah. Mungkin Ibu Ipah? Iya, saya juga setuju ya, karena memang ya tadi saya cerita saya ngalamin kalau full jadi ibu rumah tangga itu ya memang subhanallah ya, emosinya bukan hanya capek fisik sebenarnya. Kita itu wanita lebih capeknya pikiran. Ya tadi kita walaupun kerja, kita baper aja itu udah bisa stres. Jadi harus pinter-pinter kita itu positive thinking, yang memanage pikiran itu yang paling penting. Karena kalaupun kita ada di rumah, tapi kalau misalnya kita nggak bisa manage pikiran, sama aja jadi stres semuanya gitu kan. Makanya ada yang namanya baby blues gitu kan. Jadi kalau saya lebih ke arah manage ke arah yang positif, dan memang tujuan kita kerja untuk apa, untuk ibadah. Yang anak udah pasti yang utama juga karena kan titipan Allah gitu. Jadi tinggal bagaimana cara kita memanage antara yang di rumah dan yang kerjaan supaya balance. Paling pasti uber-uberan, tapi kita tahu yang prioritas itu yang utama, yang mana yang penting semuanya berjalan baik gitu. Jadi ini ada 2 tipe jawaban ya. Yang penting tetap satu tujuan untuk kerja, namun bisa memanage ya antara yang di rumah sama pekerjaan. Yang terakhir Ibu, mungkin boleh share tips-tips dari Ibu Dini dan juga Ibu Ipah bagaimana Ibu bekerja tetap intens memantau perkembangan anak di rumah. Yang jelas support system ya. Jadi saya anak nggak di daycare tapi ada di rumah, ada yang ngasuh. Kemudian peran suami, peran pasangan itu juga penting, nggak bisa enggak kayak gitu. Jadi ketika saya harus pagi banget, suami saya nanti dulu kayak gitu. Terus pengasuhnya juga gimana caranya ada buat anak-anak, buat megang anak-anak kalau memang saya harus berangkat lebih awal kayak gitu. Jadi itu kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan support system kita kayak gitu. Saya ada CCTV juga, saya bisa pantau ini udah makan belum, ini sudah kayak gini atau belum kayak gitu. Ketika pulang juga saya nanya gimana tadi makannya kayak gini. Jadi insya Allah sih terpantau lah meskipun saya tidak mendampingi secara langsung. Mungkin dari Ibu Ipah sendiri, Bu? Oke, kalau saya mungkin agak berbeda dengan Bu Dini, karena kalau Bu Dini anaknya pada di rumah, kalau saya dua-duanya ada di daycare. Jadi cara untuk intens tahu perkembangannya, kalau di daycare ya saya koordinasi dengan mbak-mbak di sana. Karena misalnya untuk ngajarin supaya mereka bisa bicaranya lebih jelas gitu kan ya, untuk makanannya, tidurnya, itu otomatis koordinasinya sama pengasuh yang ada di daycare. Di luar dari daycare kan udah pasti saya yang megang di rumah, jadi itu nanti koordinasinya ya otomatis sama suami. Bagaimana kita cara membagilah job desk-nya, karena mau nggak mau kita sama-sama kerja, sama-sama capek gitu kan ya. Jadi untuk waktunya kita saling kerjasama. Ini tipsnya sangat-sangat bagus ya. Jadi dari Ibu Dini yaitu lebih ke support system dan juga peran suami, dan juga dengan Ibu Ipah tipsnya itu lebih untuk koordinasi saja sama pengasuh di daycare ya Ibu. Wah, ini sangat-sangat menarik dan juga inspiratif ya diskusi kita bersama Ibu Dini dan juga Ibu Ipah hari ini. Terima kasih banyak Ibu Dini, Ibu Ipah atas waktu dan juga kesempatannya membagikan pengalaman dan juga tips-tips untuk kalian-kalian yang menjadi pendengar. Saya harap diskusi ini bisa memberikan inspirasi dan juga wawasan bagi kita semua. Terakhir, saya Aisyah Revalina pamit undur diri dan terima kasih. Ya, dadah.